Oke, pada video kesempatan kali ini ya, untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi si aneh pada aplikasi berbasis mobile. Nah, di sini sudah terinstall. Ya, ini saya langsung demokan untuk aplikasi yang sudah terinstall ya, di dalam device Android. Untuk aplikasi si aneh. Nah, di sini sudah terlihat icon dari aplikasi si aneh. Ya, kita coba langsung demokan untuk cara penggunanya. Di halaman awal akan menampilkan halaman splash screen, di sini logo beserta dengan logo-logo pendukung dari aplikasi si aneh. Nah, kemudian halaman awal yang muncul yaitu halaman login. Jadi mana di sini untuk melakukan login tentunya para pengguna sudah harus memiliki akun berupa email dan password sehingga dapat login dalam aplikasi. Nah, bagi yang belum memiliki email dan password ya bisa lakukan registrasi di teks di bawah ini ya, di bagian belum punya akun atau silakan registrasi. Sekarang kita coba. Nah, kemudian untuk registrasi akun cukup tiga data yang diisi, yaitu nama lengkap, email dan password. Nama lengkap dalam artian bisa nama dari orang tua atau nama dari anak yang akan dipantau ya tumbuh kembangnya melalui aplikasi ini. Saya coba ya, misalnya untuk nama lengkapnya yaitu misalnya misalnya Ben ya, namanya Ben ya. Misalnya emailnya ben@gmail.com. Kemudian passwordnya kita buat password contoh saja ya 123456. Kemudian setelah itu kita pilih tombol registrasi ya, seperti ini. Nah, kemudian akan memunculkan notifikasi registrasi berhasil, kemudian diarahkan ke halaman login. Selanjutnya kita lakukan login dengan akun yang tadi telah diregistrasi, yaitu ben@gmail.com. Kemudian passwordnya kita masukkan 123456. Kita lakukan login ya, dengan menekan tombol login. Oh ya, ada kesalahan ya, passwordnya tadi kurang 123456. Oke, kita coba login. Oke, login berhasil dan selanjutnya muncul halaman beranda di sini. Di sini di dalam tampilan halaman awal ini ada 4 menu ya, yang dimana halaman untuk menu beranda, menu video, menu komunitas, dan menu profile. Nah, di dalam menu beranda ada terdiri atas beberapa tombol ya, atau mengarah nanti ke halaman aplikasi di masing-masing halaman ya di sini. Di halaman beranda ini ya ada tiga blok, yaitu monitoring perkembangan, lalu halaman dukungan harian, kemudian catatan kesehatan gitu. Di dalam halaman monitoring perkembangan ada empat tombol yang akan mengarah nanti ke halaman masing-masing, yaitu ada untuk halaman pantau pertumbuhan, pantau perkembangan, stimulasi kognitif, dan catatan pola tidur. Dan untuk di halaman di blok dukungan harian ada 3 halaman ya, nanti mengarah ke masing-masing halaman, yaitu halaman untuk pendampingan perilaku ya, bagi anak ya, yang dapat dilakukan oleh orang tua. Kemudian petunjuk pertolongan pertama dan panduan bagi orang tua. Lalu untuk blok selanjutnya di catatan kesehatan, di sini ada halaman untuk manajemen pengobatan ataupun juga pengelolaan obat untuk anak ya. Nah, kita mulai dari monitoring perkembangan terlebih dahulu. Di sini saya coba untuk menampilkan halaman pantau pertumbuhan. Di halaman pantau pertumbuhan ini ada 5 aspek ya yang harus di entry ataupun di input untuk melihat nantinya bagaimana grafik pertumbuhan dari anak ya. Antara lain parameternya yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada gitu. Ada 5 parameter di sini. Nah, kebetulan karena tadi ini adalah akun baru, maka kita coba untuk mencoba input data entry pertama ya, dengan menekan tombol buat entry pertama. Nah, di sini dalam halaman tambah data pertumbuhan memunculkan text box, yaitu tanggal kapan diinput datanya. Kemudian ada 5 aspek tadi ya, tinggi badan dalam satuan masing-masing. Kita coba untuk input untuk terlebih dahulu. Untuk data pertama ya, misalnya tingginya 80 misalnya, lalu berat badannya 8, lingkar kepalanya 40 cm, lingkar lengan atasnya misalnya ya, ini misalnya 20, dan lingkar dadanya misalnya 60 misalnya. Lalu kita tekan tombol tambah ya. Nah, maka akan memunculkan data pertama di sini untuk masing-masing dari parameter, tinggi, berat, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada ya. Di sini masing-masing dalam aspeknya ataupun parameternya akan menampilkan grafik yang untuk melihat nanti pertumbuhan dari masa ke masa gitu ya. Apakah dari per minggu kah, per bulan, atau per hari gitu. Nah, ini karena saat datanya masih satu ya, record datanya masih satu, kita coba tambah satu lagi untuk melihat nanti apakah grafik ini berfungsi gitu. Kita tambahkan misalnya tanggalnya kita masih tetap sama ya, bisa juga tanggalnya sama. Kita tambah data baru, misalnya untuk tingginya ya misalnya 100, beratnya 15 misalnya, lingkar kepalanya 50, kemudian lingkar lengan atasnya 40, dan lingkar dadanya misalnya 80 ya. Coba kita tambah. Lalu akan memunculkan oh ya, ini tadi karena tinggi tadi saya buat di bawah ya, di bawah dari yang sebelumnya, jadi grafiknya turun nih. Tapi nanti ketika kita input data dari tingginya melebihi dari tinggi yang sebelumnya, maka nanti grafiknya nanti akan naik. Ya, misalnya seperti berat tadi. Ya, seperti itu ya untuk pertumbuhannya, data pertumbuhannya gitu.
Nah ini karena mengapa demikian, karena tanggalnya sama gitu ya. Kalau nanti tanggalnya berbeda nanti akan terlihat nanti untuk pertumbuhan itu bisa meningkat gitu. Nah itu untuk halaman tambah pantau pertumbuhan. Nah kita beralih ke halaman yang lainnya, yaitu di pantau perkembangan. Ya di sini untuk data perkembangan belum ada. Kita coba untuk menambahkan data perkembangan pertama. Ya untuk aspek dari data perkembangan ada dua aspek di sini, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Misalnya untuk kita isi ya di sini, untuk pengisiannya itu masih dalam manual ya untuk di pengisian datanya. Misalnya untuk keterampilan motorik kasar pada tanggal 8 Juli, misalnya dia kemampuan motoriknya itu dia bisa duduk misalnya. Lalu untuk keterampilan motorik halusnya, misalnya bisa memegang, memegang pensil misalnya. Dan nanti untuk pengisian dari data perkembangannya nanti disesuaikan dengan kaidah kategori yang seharusnya nanti. Ini dalam sistemnya menguji coba apakah sudah bisa masuk datanya gitu ya. Coba kita tambah. Nah, maka akan tampil datanya seperti ini untuk inputannya. Dan ini bisa juga diubah, bisa juga dihapus juga untuk masing-masing data yang diinputkan. Oke, kita beralih ke halaman yang lain. Kita ke bawah dulu ya untuk catatan pola tidur. Untuk catatan pola tidur ini mencatat progres dari perkembangan pola tidurnya ya. Apakah hari ini pola tidurnya lebih panjang atau lebih pendek gitu. Itu bisa terlihat nanti dari grafiknya akan ditambah, yang akan diinputkan ya. Kita coba misalnya tambahkan untuk waktu tidur. Misalnya kita buat jam berapa ya? Dari misalnya tidur malam ya. Tidur malam jam 19.00 sampai bangunnya misalnya sampai jam 6 pagi misalnya. Oke. Untuk catatannya itu tidur malam misalnya. Kita simpan. Maka kan muncul di sini untuk grafik dari tren perkembangannya. Kemudian data catatan tidurnya juga akan muncul. Ini karena masih satu data. Kita coba tambah untuk datanya. Misalnya untuk tidur siang misalnya. Dari jam 11 siang sampai bangunnya sampai jam 17.00 misalnya. Oke, catatannya tidur siang. Nah, akan muncul di sini terlihat untuk grafik perkembangannya dari ini berdasarkan dari waktu ya, tanggal dan waktunya, dari tanggalnya. Dan terlihat untuk grafiknya, ya, perkembangannya bagaimana terlihat dalam grafik yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita ke halaman yang selanjutnya untuk stimulasi kognitifnya. Ini untuk menstimulasi kemampuan kognitif dari anak gitu ya. Di sini disajikan dalam bentuk games gitu, beberapa permainan yang dapat mengasah kognitif anak, perkembangan untuk kognitifnya gitu. Ada beberapa game di sini. Misalnya contoh ya, misalnya nanti disesuaikan dengan kondisi umur dari anak gitu. Misalnya seperti ini ya, ini untuk pencocokan bentuk itu, tapi saya coba yang lain. Misalnya pada matematika challenge ya, misalnya kita coba. Misalnya 9 tambah 10, 19 gitu ya. 19, 7, 10, kemudian 10, dan selesai. Itu untuk ada levelingnya, level-levelnya ada. Ya oke. Kira-kira seperti itu menguji kognitif ya, kemampuan kognitif anak. Itu untuk halaman monitoring perkembangan. Lalu untuk halaman dukungan harian di sini untuk ini berbasis ini seperti petunjuk panduan ya bagi orang tua dalam mengatasi ataupun juga memanage ya, apakah misalnya seperti perilaku sampai pada panduan bagi orang tua ya. Untuk pendampingan perilaku di sini ini bentuknya dalam bentuk artikel. Ini masih contoh, data contoh. Nanti bisa diubah juga. Ya, tips-tips ya, seperti tips untuk bagaimana pendampingan perilaku bagi anak, perkembangan perilaku bagi anak dari masa ke masa gitu. Selanjutnya untuk petunjuk pertolongan pertama ya. Ini untuk petunjuk pertolongan pertama pada misalnya ada kecelakaan kecil gitu. Misalnya luka bakar, tersedak, demam dan lain sebagainya gitu. Di sini menampilkan detail tips-tips yang dapat dilakukan pada masing-masing kejadian gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman yang lain, yaitu panduan bagi orang tua ya. Ini tips bagi orang tua dalam memahami dan juga seperti ini ya, tindakan yang harus dilakukan orang tua terhadap tumbuh kembang anak berdasarkan range dari umur gitu. Nah, di sini tips-tipsnya ya dikategorikan berdasarkan perkembangan dari masa ke masa ya. Misalnya dari periode bayi, periode balita, prasekolah sampai usia sekolah gitu. Di sini tips-tipsnya ada dimuat di masing-masing kategori dari range perkembangan. Dan dapat dilihat data detailnya dari masing-masing kategori di sini. Itu untuk dukungan harian. Kemudian untuk halaman catatan kesehatan di sini untuk manajemen pemberian obat kepada anak. Di sini misalnya ya pemberian vitamin, apakah vitamin obat-obat tertentu gitu ya yang diberikan kepada anak yang tentunya bisa dalam resep dokter gitu. Di sini dapat di manage, dikelola obat apa saja akan diberikan kepada anak gitu. Nah, dalam input datanya di sini memunculkan nama obat, dosisnya, kemudian frekuensi pemberiannya itu masing-masing dari karakteristik obat gitu ya. Dan bisa kita tambah datanya juga. Oke,
Selanjutnya kita ke yang lain. Nah, untuk menu yang lainnya seperti menu video di sini. Nah, ini merupakan menu video beberapa video yang dilampirkan ya, bersumber dari YouTube. Ini tinggal di copy dari YouTube beberapa video ya. Ini ya video seperti hiburan untuk anak gitu ya. Bisa digunakan untuk stimulasi juga ya untuk perkembangan anak. Nah, kemudian ada menu komunitas ya. Di sini komunitas ini yang menu komunitas dari seluruh pengguna aplikasi si aneh ini. Gitu ya. Jadi sini bisa kita ibaratnya seperti ini ya, jejaring sosial dari aplikasi ini, dari semua pengguna bisa berbagi berbagi kabar, kisah dan lain sebagainya gitu. Bisa kita tambah juga di sini untuk misalnya seperti contohnya hello gitu. Misalnya kita post, nah maka akan muncul dari sini hello-nya tadi. Nah, untuk komunitas ini disajikan dalam bentuk anonim, artinya kita tidak dapat mengetahui nama pengguna-pengguna yang ini ya, yang terhubung di sini secara bebas gitu untuk kerahasiaan dari identitas. Lalu kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu halaman profil. Di dalam halaman profil ini ada beberapa fungsi ya, yaitu untuk halaman untuk ubah profil. Kita bisa dapat mengubah nama lengkap, nomor kontak. Nah, ini tadi di awal registrasi tidak ada ya di input. Nah, di dalam halaman profil bisa diubah, bisa ditambahkan juga. Lalu ini karena berhubung data yang digunakan data untuk anak ya, maka identitasnya berat dan tinggi anak pada saat lahir ini. Pada saat lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian golongan darah dan tanggal lahir dari anak itu. Kemudian kita bisa simpan perubahannya. Lalu ada halaman untuk ubah password, bisa juga kita gunakan untuk mengubah password kita. Lalu ada halaman tentang aplikasi. Di sini tentang aplikasi yaitu detail tentang aplikasi si aneh ini ya. Semacam ini ya, semacam deskripsi dari aplikasi ini. Kemudian fitur-fitur utama yang tercakup apa saja. Hanya sekedar deskripsi. Lalu ada halaman help and support ya, untuk bantuan dan dukungan ya, misalnya seperti melaporkan ataupun mengusulkan untuk bagi pengguna untuk misalnya pembaharuan fitur dan juga yang lainnya terkait dengan aplikasi ini dengan identitas ataupun juga kontak yang ditinggalkan di sini. Ini bisa diubah nanti ya, bisa ditambahkan. Sementara di sini masih dalam satu contoh yaitu email. Seperti itu untuk penjelasan dari aplikasi si aneh dalam perangkat Android. Nah, untuk hal tombol logout itu logout dari aplikasi ya. Ketika logout maka nanti akan munculkan notifikasi logout berhasil. Seperti itu untuk penjelasan dari penggunaan aplikasi si aneh untuk versi 1.0. Ya, sekian untuk video penjelasan dari penggunaan aplikasi si aneh ya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya perkembangan selanjutnya dan juga versi-versi selanjutnya nanti akan didokumentasikan kembali dalam video penjelasan yang lainnya. Sekian penjelasan dari video ini, terima kasih.